Halo semuanya, karena banyak yang nanya cara-cara milih mixer yang bagus itu bagaimana. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tips untuk memilih mixer yang bagus. Jadi kalau menurut saya semua mixer itu sama aja. Jadi tinggal kalian milih mau kegunaannya untuk apa. Jadi kalau misalnya mau buat roti misalnya. Jadi kalau misalnya untuk roti itu, setahu saya, jadi kalau misalnya roti itu giginya tuh cuma ada 3 doang. Jadi kalau ini kan kecepatannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau roti itu nggak bisa gigi yang seperti ini, speed yang seperti ini. Kenapa? Kalau misalnya untuk roti itu, karena untuk mengadon adonan yang tepungnya lebih banyak itu, kita nggak bisa yang giginya seperti ini atau speednya seperti ini. Nanti dia lebih cepat rusak gearnya atau giginya di sini lebih cepat rusak. Jadi kalau misalnya yang giginya cuma 3 itu atau kecepatannya cuma 3 itu, dia lebih kuat, kerjanya juga lebih berat, jadi dia lebih kuat. Jadi biasanya di sini kalau yang bagus dia biasa pakainya fan belt, bukan gigi lagi. Seperti itu. Jadi kalau untuk kue yang seperti ini dia rata-rata. Dan kalau untuk yang biasa kecepatannya 3 yang buat roti itu, biasa dia 10 liter. Kalau yang kecil-kecil ini dia jarang untuk roti. Sebenarnya ini juga bisa untuk roti, tapi kalau untuk dipakai untuk setiap hari nggak akan bisa, nggak akan kuat, karena dia giginya kecil-kecil, jadi akan cepat rusak juga. Jadi kalau untuk kue mau mixer apa aja aman kok. Kebetulan saya ini mixernya merek Wheelman. Ini saya beli di Glodok dengan harga kemarin 4,5. Dia kapasitasnya di sini 7,5 liter kalau nggak salah. Nih, 7,5 liter. Nah nih, voltnya 220. Sebenarnya ini bisa buat roti juga, tapi nggak bisa yang banyak-banyak dan juga nggak bisa tiap hari. Jadi biasa kalau untuk adonan kue atau telur kocok bisa pakai yang whisk seperti ini. Biasa kalau untuk roti yang wok, biasa kalau untuk yang adonan cookies biasanya dia yang gepeng itu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli mixer, ya disesuai kebutuhan aja untuk roti, untuk kue, atau untuk adonan cookies. Jadi kalau misalnya untuk adonan kue dan cookies merek apa aja bisa, tapi nggak bisa kita untuk roti. Kalau untuk roti biasa minimal mesinnya itu 10 liter. Jadi kalau untuk adonan kue yang sedikit dia nggak bisa, ini 7 liter. Kalau 7 liter itu minimal batas telur untuk pengocokan di dalam bowlnya ini dia 300 gram telur. Kalau 5 liter itu 250, itu masih bisa masuk untuk kuning telurnya. Ini udah 4 tahun juga aman kok, nggak rusak. Aku kemarin belinya di Glodok. Kalau untuk mixer baru-baru seperti ini, kalau misalnya lagi mesin lagi nyala, diusahakan nanti pakai sandal jepit. Biasa kalau misalnya baru-baru suka nyetrum. Jadi kalau misalnya kalian mau beli yang merek kayak gini juga, Wheelman, di Tokped juga udah banyak, udah dijual. Udah ada yang 5 liter, ada yang 7 liter seperti ini, 7,5, sama yang 10 liter juga udah ada. Kalau untuk yang mixer yang sekarang kan banyak mixer kayak turbo, terus ada yang Mito, itu juga bisa dipakai. Tapi kalau untuk roti, menurut saya kalau misalnya untuk roti itu kurang ya, kalau misalnya untuk pemakaian
atau buatnya tiap hari. Tapi kalau misalnya untuk sekali, sebulan sekali, itu nggak apa-apa. Karena mereka kan itu kan kapasitasnya 5 liter ya. Itu gigi-giginya nggak akan kuat kalau untuk dipakai kerja tiap hari. Kalau misalnya kalian lihat, pasti mereka goyang-goyang seperti ini. Dia nggak kuat. Percuma kalau kalian beli mixer sekecil itu untuk produksi roti, itu nggak akan kuat. Kalau untuk kue, pengocokan kue, adonan cookies itu masih kuat. Jadi tergantung untuk kalian aja. Jadi contoh kalau misalnya kalian untuk beli mixer, kalau untuk kue aja, kebutuhan kue itu mixer biasa-biasa aja udah cukup. Dengan harga yang 5 liter itu 1,2 sampai 2 juta itu udah cukup. Tapi kalau misalnya kalian mau yang rada mahal-mahal dikit, kayak KitchenAid, kayak itu Kenwood, itu kan dia rada mahal sedikit. Jadi simpen duitnya untuk beli mixer yang biasa-biasa aja, sama tambah beli oven, jadi bisa usaha kan. Jadi kalau misalnya menurut saya sih, kalian daripada beli mixer yang mahal-mahal, kalau untuk mencari kegunaan, mendingan pakai mixer yang biasa-biasa aja. Kalau kalian mau, ya pengen nih mixernya kayak KitchenAid, saya pengen di dapur saya kelihatan cantik, saya memang ngincer untuk hobi, ya boleh, nggak apa-apa beli KitchenAid. Tapi dengan misalnya harga 10 juta, kalian mau untuk kayak usaha, beli mixer yang biasa-biasa aja. Yang kayak gini aja nih, 7 liter, 4,5 juta, ini kuat, ini besi semua. Dari sini, ini dari sini sampai sini dia besi semua. Cuman ininya doang yang plastik sama ininya. Jadi aman. Jadi biasa kalau untuk roti yang gigi yang kayak gini tuh, yang banyak sini nggak bisa. Ini untuk kue, cookies masih bisa. Jadi ini nanti tombol on-nya seperti ini. Ini tombol off-nya. Tapi ini kalau misalnya, ini saya nyalain bentar. Nyalakan. Tapi kalau misalnya kalian angkat tuasnya di sini, oh dia mati otomatis. Gitu. Jadi ini lumayan, menurut saya itu cukup lah untuk kue. Saya juga udah nggak buat roti sering-sering, cuma sesekali doang. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar pengen, saya pengen bikin kue buat usaha, ya carinya untuk kegunaan. Saya pengen untuk hobi, untuk mejeng di dapur, ya bisa beli KitchenAid, Kenwood, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya kalian untuk usaha aja, yang biasa-biasa aja mereknya, itu di Tokped, itu di Bukalapak banyak banget. Yang 1 juta sampai 2,5 juta itu yang 5 liter udah cukup kok. Tapi kalau untuk yang 7 liter seperti ini biasa rata-rata di kisaran harga 3,5 sampai 5 jutaan. Merek Cina pun nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau misalnya kalian beli, tokonya harus jelas, sama ada garansi mesin nih. Itu wajib banget kalian tanya. Nanti kalau misalnya kalian beli yang merek Cina-Cina kayak gini, sebenarnya sih gampang, di mana aja bisa servis. Jadi kalau misalnya kalian beli, nanti tinggal cari aja toko yang bisa servis itu di mana. Seperti itu. Kalau misalnya kayak merek-merek Mito, Turbo itu kan udah ada service centernya, jadi kalian gampang nyarinya. Servisnya juga gampang. Tapi kalau misalnya mixer Cina yang kayak gini, itu lumayan gampang juga, tinggal kalian ke Glodok, bawa mixernya, cari ke toko yang kalian beli. Biasa rata-rata mereka juga bisa terima servis juga kok. Nah nanti kalau misalnya kalian mau nanya-nanya lagi tentang mixer, tentang oven, atau tentang cara apa aja, nanti tinggal kalian komen aja. Nanti akan saya buatkan videonya.
Thank you semua yang udah nonton. Sehat selalu dan jangan lupa kalian bahagia ya.